Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi jam 8:30 ya, turun masjid. Luar biasa, pagar ditutup di mana-mana ya, hanya bisa lewat belakang. Dan ini kita berada di posisi paling belakang di Masjidil Haram ya sekitar tempat sa'i lah. Jalan ditutup di mana-mana. Yang jelasnya, Masya Allah, hari Jumat itu kalau misalkan kita turun jam 10 atau jam 11, jangan mimpi bisa masuk ke dalam. Jadi buat yang kesini ya, pengalaman yang umroh atau haji, kalau hari Jumat, khusus hari Jumat, usahakan jam 8, jam 9 paling telat. Itu pun kalau jam 9 sudah posisi paling belakang ya, sholatnya. Ini tadi hampir 1 jam kayaknya baru bisa masuk masjid. Itu pun yang dibuka pintu itu cuma 2 ya, di belakang sekali. Makanya pagar-pagar itu semua ditutup. Kemudian di pintu utama itu aja dibuka. Jadi tapi sekarang sudah ditutup total semua ya, ditutup total semua. Sekitar jam 10 sudah ditutup total semua. Yang bisa dapat tempat itu ya sekitar halaman ya, di jalan atau enggak di atap. Ya tentu sangat panas ya kalau dari jam 10, bayangkan dari jam 10 sampai di sini. Dan panasnya luar biasa ya, tentu sangat panas. Jadi khusus bagi yang akan berangkat umroh, berangkat haji, khusus hari Jumat ya jam 8, jam 9 ya, kalau bisa jangan terlalu banyak minum sebelum berangkat ke masjid. Kalau saya biasanya hari Jumat itu minum air zam-zam aja sedikit, karena kalau sudah masuk ke dalam nggak mungkin bisa keluar, nggak mungkin bisa keluar ke ke toilet untuk cari toilet. Jadi harus tahan terus. Kalaupun bisa keluar ya nggak mungkin bisa masuk lagi, karena pasti dijaga polisi di mana-mana. Alhamdulillah, yang saya sampaikan bahwa ketika kita ini bukan sekali lagi, mungkin persepsi orang berbeda-beda, mau nitip doa dan lain sebagainya ya, tidak. Tetapi menurut pengalaman saya khususnya di saya ya, dan orang-orang yang dititipkan doa itu sebenarnya walaupun dia tidak mendoakan spesialis satu-satu, apalagi kalau banyak sekali yang titip doa ya. Misalkan dia berdoa, contoh ya Allah, kabulkan segala doa orang-orang yang titip doa, apapun doanya. Itu kan bisa jamak ya, apalagi kalau doa spesial. Jadi menitip doa itu bukan berarti bahwa tidak boleh, tidak ya. Apalagi kalau kita tahu namanya, terus binnya dan lain sebagainya. Dan kita juga tidak boleh mencap orang yang berada di sini, bikin status, bikin live ya secara langsung seperti ini, mau langsung dicap ria. Belum tentu ya. Ria itu hanya Allah yang tahu, ada di dalam qalb ya, ada di dalam hati. Kadang-kadang orang tidak mau live tapi ria ya, dia ngomong saya tidak mau live, saya tidak mau ria, justru itu ria ya. Live atau tidak itu tergantung dari hati. Yang jelas saya dulu seperti itu ya. Kalau ada teman atau kawan atau keluarga yang berangkat tanah suci, titip doakan saya supaya bisa berangkat juga. Alhamdulillah Allah mengijabah ya. Kita tidak tahu doa siapa yang diterima, apalagi kalau di Masjidil Haram ya. Di sini insya Allah doa makbul, dari seluruh dunia orang datang. Yang kedua, di sini ada Ka'bah ya, kiblat semua umat Islam di seluruh dunia. Energinya Ka'bah itu luar biasa ya. Jadi
kalau saya lihat di depan Ka'bah itu, saya perhatikan jutaan orang menghadap ke Ka'bah. Ini yang dekat-dekat saja ya, belum yang jauh-jauh seperti yang tinggal di seluruh dunia. Kan sekarang penduduk umat Islam itu seluruh dunia itu miliaran. Jadi dan semuanya menghadap ke situ. Oh, jadi luar biasa ya energi Ka'bah. Jadi tidak salah kalau kita menitip doa kepada orang-orang yang berangkat ke tanah suci, karena memang di sini insya Allah tempatnya makbul. Yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 100.000 kali lipat, 100.000 kali lipat pahala. Apapun yang kita kerjakan, entah zikir, sholat, atau kita sedekah, insya Allah Allah lipat gandakan. Cuma sayangnya di sini tidak ada kotak amal. Makanya salah satu cara untuk bersedekah di sini ya beli kurma bagi-bagi, atau beli Quran, wakaf Quran, ataupun misalkan beli beli air zam-zam yang botolan bagi-bagi. Itu salah satu cara bersedekah ya. Jelas kita tidak boleh juga langsung mencap orang ya, mencap orang ketika ada orang yang berangkat umroh, berangkat haji, dia live atau tidak, atau dia bikin status dan lain sebagainya, kita mengatakan dia tidak ya, belum tentu. Di sini aktivitas di sini 24 jam ya, 24 jam. Kemudian waktu sholat 5 waktu kan jelas cuma 5 waktu saja. Setelah sholatnya itu tidak mungkin kan doa terus, tidak mungkin zikir terus ya. Biasanya kalau saya perhatikan di sini ya, waktu doa berdoa khusyuk ya, bahkan kalau di depan Ka'bah, di depan multazam, doanya sangat-sangat khusyuk ya. Di sini kan ada beberapa tempat yang mustajab ya, seperti Hijr Ismail, cium Hajar Aswad, terus di depan multazam, di belakangnya maqam Ibrahim, wattakhidhu maqam Ibrahim musalla. Kemudian di tempat sa'i Safa Marwah ya, dan di haulul Masjidil Haram, sekitar Masjidil Haram ini tempat mustajab doa ya. Jadi tentu saya perhatikan kepada jamaah-jamaah, dan saya pribadi juga ya melihat kepada jamaah-jamaah itu ketika berdoa khusyuk, bahkan menangis dan seterusnya. Tapi setelah itu ya baru foto-foto, baru bikin status dan lain sebagainya. Jadi bikin status, bikin video, bikin live dan seterusnya itu tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau niatnya memang hanya bikin status, hanya ria, yaitu ria. Tapi kalau bikin status niatnya untuk dakwah ya, kalau saya kan ya, salah satu saya kan kalau live itu biasanya dakwah atau bikin video di sini, saya masukkan di YouTube saya, itu dakwah. Jadi itu bermanfaat ya, bermanfaat. Dan kalau misalkan ada ria itu tergantung dari Allah. Mungkin ada muncul dalam hati ria sedikit, tapi kita tepis ya, mudah-mudahan bisa menjadi tidak ria. Yang jelas kalau misalkan kita punya keluarga, punya teman, ya japerin apa-apa, kita japeri, titip doa gini. Kalau kita malu ketik di komentar, ya japeri. Saya sendiri ya, saya pribadi merasakan orang-orang yang titip doa sama saya itu saya doakan serius. Kalau saya di depan Ka'bah, apalagi kemarin di Arafah, sebelum Arafah itu saya doakan. Saya karena waktu Arafah itu kan dari jam 12 ya, habis duhur, sini jam sekitar jam setengah 1 lah, sampai jam 7 lewat itu kan panjang doa. Itu saya sempat doakan orang-orang yang titip doa ya, saya baca satu-satu orang yang titip doa, doanya yang japer ya, minimal yang komen-komen di komentar itu saya doakan, ya Allah terimalah doa-doa orang yang titip doa, apapun doa mereka. Allah Maha tahu ya, Allah Maha tahu. Jadi kalau kita menitip doa itu ya dengan keyakinan bahwa Mekah dan Madinah itu adalah tempat mustajab. Yang kedua,
waktu, apalagi hari Jumat ya. Itu insyaallah kalau kita meyakini seperti itu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melihat hati kita. Jadi sekali lagi saya bikin status begini bukan, tidak ada ria sama sekali dari dalam hati ya. Saya pengen pengen berbagi lah ya, mendoakan saudara-saudara muslim yang ada di Indonesia. Saya pengen mendoakan khususnya orang yang butuh doa lah ya, yang selama ini malas berdoa, yang selama ini malas ibadah ya, ibadahnya malas, sholatnya malas, tapi doanya luar biasa banyak, keinginannya banyak, harapannya banyak. Itu banyak orang begitu. Rajin berbuat dosa ya kan, sudah banyak dosa, malas ibadah, tetapi doanya doanya, harapannya itu banyak sekali kepada Allah ya. Bukan berarti saya suci, tidak ya, tidak. Semua orang punya salah, semua orang pernah khilaf, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi sekali lagi bahwa kita manfaatkan ya, di Masjidil Haram ini adalah tempat yang dimana Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat makbul doa. Di sini orang berdatangan dari seluruh dunia. Orang berdatangan di seluruh dunia dan luar biasa ya, luar biasa. Di sini berbeda-beda bahasa, tetapi masih kadang-kadang kalau kita punya bahasa sedikit ya, utamanya bahasa Arab atau bahasa Inggris, insyaallah bisa aja nyambung. Karena ada orang yang tidak bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Inggris. Ada juga orang yang bisa bahasa Inggris atau tidak bisa bahasa Inggris tapi bisa bahasa Arab. Tapi ada juga memang orang tidak tahu bahasa Arab dan Inggris, banyak. Tetapi di sini saling mengerti ya, saling mengerti. Pakai bahasa isyarat juga bisa. Jadi sekali lagi kita kembali lagi ke topik awal bahwa kalau kita punya kenalan, punya kawan dan lain sebagainya, jangan malu titip doa ya, jangan malu titip doa. Dan saya juga harapkan kepada kawan-kawan keluarga yang berangkat umroh, berangkat haji, orang titipkan doa itu jangan bilang aja iya. Kalau ada orang mengatakan doakan saya supaya berangkat ke sana, jangan bilang aja iya insyaallah tapi tidak didoakan. Jangan, pokoknya usahakan ambil waktu khusus untuk berdoa ya. Doakan orang-orang yang menitip doa ya. Jangan bilang iya aja, kita ya tidak menepati janji lah. Kita bilang iya tapi tidak mendoakan. Minimal kalau terlalu sibuk atau terlalu banyak yang titip doa, minimal berdoa ya Allah kabulkan doa-doa orang yang menitip doa kepada saya, apapun doa mereka kabulkan, saya aminkan. Jadi minimal begitu kalau tidak sempat berdoa jamaah ya. Tapi hari ini insyaallah yang tulis di kolom komentar ini saya baca juga di status ya. Insyaallah di sini baru jam 11 kita akan doakan spesial kawan-kawan sahabat yang titip doa. Insyaallah mudah-mudahan hajatnya, keinginannya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Yang jelas saya seringkali membahas masalah doa di channel YouTube. Karena kenapa? Memang doa ini Allah memberikan isyarat, bahkan memberikan contoh di dalam Al-Quran. Allah memberikan contoh kepada orang-orang pilihannya ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam.
ketika dibakar Nabi Ibrahim, Allah memperlihatkan memperlihatkan mujizatnya. Nabi Ibrahim tidak terbakar, Nabi Ibrahim tidak hangus, ya. Itu berkat doa Nabi Ibrahim. Jadi Allah sengaja memperlihatkan contoh bahwa sesuatu hal yang mustahil, ya. Kalau menurut saya kan terbakar, ya, dibakar sampai 40 hari 40 malam loh Nabi Ibrahim dibakar. Allah memperlihatkan bahwa dan mengabadikan dalam Al-Quran bahwa sesuatu hal yang mustahil saja Allah jadikan itu terjadi. Dibakar dalam api tapi selamat, bahkan dingin. Nabi Ibrahim merasa kedinginan di dalam api. Itu Allah memperlihatkan kuasanya dan memperlihatkan bahwa begitu kuatnya doa, ya. Doanya Nabi Ibrahim itu bagi orang yang tahu, ya. Nabi Ibrahim cuma berdoa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Itu salah satu Allah abadikan dalam Al-Qur'an adalah tujuannya adalah agar supaya kita yakin bahwa Allah itu ada. Kalau kita meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Siapa lagi yang Allah berikan contoh dalam Al-Qur'an? Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa itu diceritakan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Musa ketika dikejar oleh tentara Fir'aun di depan lautan, kemudian di belakang ada tentara Fir'aun yang siap membunuhnya. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika sampai di pinggir laut, ya, yang tadinya dia mengandalkan tongkatnya, dipukulkan tongkatnya sekali dua kali, itu tidak terjadi apa-apa. Datanglah Jibril menegur, wahai Musa, berdoa, minta kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, apa doanya? Diajarkanlah oleh Jibril, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ketika Nabi Musa membaca doa itu, terbelahlah lautan. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bayangkan, ya, laut saja bisa dibelah berkah kekuatan doa. Apa hikmah Allah mencantumkan dalam Al-Quran, ya, supaya kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, ya. Berdoa, laut saja bisa dibelah kok. Apalagi kalau kita cuma minta mau menyeberang pulau, ya, Allah mudahkan. Itu banyak sekali Allah contohkan. Nabi Yunus alaihissalam, ya. Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ketika dilemparkan di samudra yang luas. Allah selamatkan dengan cara apa? Mengutus ikan. Ya, mengutus ikan. Kalau kita pikir, masa ikan mau selamatkan Nabi Yunus? Yang kedua, masa Nabi Yunus ditelan oleh ikan bisa hidup dalam perut? Masuk akal enggak? Tapi Allah berkehendak, ya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang susah bagi Allah. Dan itu betul-betul terjadi, hadirin, ya, betul-betul terjadi, dan Allah mengabadikan dalam Al-Quran. Kalau sudah tertulis dalam Al-Quran, tidak bisa kita ragukan, ya. Bagaimana kemudian di dalam surah Ali Imran, ya, dikatakan Nabi Zakaria alaihissalam tidak mempunyai keturunan. Dalam sejarah, ya, ada yang mengatakan bahwa Nabi Zakaria itu umurnya sudah 122 tahun. Istrinya 98 tahun, ya. Istrinya 98 tahun. Umurnya 98 tahun, tentu sudah nenek-nenek, ya. Tentu sudah nenek-nenek yang sudah menopause. Tapi Nabi Zakaria berdoa. Kenapa Nabi Zakaria baru berdoa pada saat itu?